Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurrahman dari TPFB. Dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai jurnal ilmiah yang berjudul Program Live Update Pemberitaan Risiko COVID-19 di Televisi Nasional Indonesia. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui isi berita risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 dalam upaya mengurangi risiko pandemi COVID-19 pada live update gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di televisi nasional dalam konteks komunikasi risiko. Di dalam kelompok ini, saya ditemani oleh Andreas Gading yang akan membahas mengenai abstrak. Ada juga Husnul yang akan membahas pendahuluan. Lalu ada Faisal Fariski yang akan membahas metode penelitian. Ada juga Febrian Aziz yang akan membahas hasil dan pembahasan. Dan terakhir yaitu Dava Anandi yang akan menjelaskan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Penyebaran virus SARS-CoV-2 terjadi di seluruh dunia dalam waktu yang sangat cepat. Banyak warga di dunia merasa khawatir dan panik terinfeksi virus, salah satunya diakibatkan pemberitaan yang salah. Hal ini sangat tergambar dalam kehidupan saya sehari-hari. Warga membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya, terutama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus tugas ini nantinya akan secara rutin menyajikan informasi dengan cara melakukan live update di stasiun nasional setiap harinya. Kemudian penulis memakai metode studi kasus dengan teknik analisis teks guna menganalisis data yang telah dihimpun melalui observasi siaran televisi. Metode dan teknik ini tentunya dipilih untuk menghasilkan penelitian yang efisien dan efektif sesuai dengan topik yang telah dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi berita terkait update COVID-19 adalah berita yang paling banyak disampaikan. Hasil ini tidak membuat saya terkejut, mengingat itu adalah upaya pemerintah untuk menginformasi dan mengatur tata cara hidup masyarakat, seperti fungsi media massa yang disampaikan oleh Dennis McWile. Itu dia review bacaan singkat dari saya, selanjutnya akan diperinci oleh rekan-rekan saya. Pada bagian pendahuluan ini berisikan tentang pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19. Gugus tugas ini bertujuan diantaranya yang pertama, meningkatkan pertahanan negara di bidang kesehatan. Yang kedua, mempercepat penanganan COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan antisipasi terhadap penularan COVID-19. Yang keempat, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi terhadap penularan COVID-19. Dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, gugus tugas ini menyebarkan informasi-informasi tentang COVID ini melalui media-media yang ada di Indonesia, khususnya adalah media televisi. Kajian mengenai program live update pemberitaan risiko COVID-19 di Televisi Nasional Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi. Menurut saya pribadi, kajian ini sudah tepat menggunakan teknik analisis isi, karena yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebuah fenomena komunikasi. Sedangkan fenomena komunikasi dalam kajian ini dikategorikan sebagai bentuk komunikasi risiko. Penelitian dalam kajian ini dimulai dengan membuat kategori-kategori tertentu yang kemudian datanya diklasifikasikan ke dalam bentuk komunikasi risiko untuk disampaikan melalui komunikasi publik oleh 3 orang komunikator pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yaitu Dr. Ahmad Yuryanto, Dr. Reza Broto Asmoro, dan Lulu Kamal. Di samping itu, jumlah live update yang dikaji dalam penelitian ini sebanyak 15 tayangan. Dan menurut saya, tayangan live update di penelitian ini sudah lebih dari cukup. Dengan menggunakan teknik analisis isi ini, saya sebagai pembaca dapat memahami apa yang sedang menjadi pemberitaan dalam tayangan televisi nasional di Indonesia. Hasil dan pembahasan pada kajian ini menginformasikan update atau perkembangan penyebaran virus COVID-19 serta himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menghindari dan tetap menjaga kesehatan terkait virus tersebut. Jika mengacu pada tahap-tahap komunikasi resiko O'Neill, informasi dan pesan yang diberikan dalam siaran program televisi live update gugus tugas COVID-19 ini sudah melewati tahapan sebelum bencana, membangun ketahanan, membangun otoritas agensi darurat,
meningkatkan kesadaran bahaya dan risiko, mendorong perilaku keselamatan yang sesuai, dan memberikan peringatan kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap dari program live update televisi tersebut bersifat menginformasikan dan mengingatkan. Lalu komunikasi risiko yang disampaikan juga dapat memberikan informasi sekaligus merupakan upaya untuk menggugah sisi kognisi, afeksi, dan psikomotor halayak serta menyadarkan betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini untuk meminimalisir penyebaran virus SARS-CoV-2 ini. Sekian kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.